kepada seluruh hadirin yang berada di ruang sidang Pengadilan Agama Tulungagung. Sidang pemeriksaan perkara pidata dengan nomor register 009-PDTG-2026 Pengadilan Agama Tulungagung antara penggugat Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad melawan tergugat Haidar Himawan bin Arif Himawan akan segera dimulai. Kepada para pihak dimohon segera memasuki ruangan persidangan dan menduduki tempat masing-masing. Tata tertib pengadilan. Pihak pengadilan mempunyai panduan tata tertib pengadilan yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Pihak yang hadir di ruang sidang harus mentaati apa yang disampaikan hakim. 2. Semua yang hadir di ruang sidang selalu menjunjung rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menjunjung tinggi rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian yang sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. Dan 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, sidang perkara nomor 009-PDTG-2026 Pengadilan Agama Tulungagung segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor register 009-PDT-G-2026-PA-TA sidang perkara perceraian antara Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad sebagai penggugat melawan Haidar Himawan bin Arif Himawan sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari penggugat siapa saja yang hadir pada hari ini? Terima kasih yang mulia, saya Vera Sabila Ahmad sebagai penggugat dan saya didampingi kuasa hukum saya. Terima kasih yang mulia, saya Febi Hidayatul Mufida sebagai kuasa hukum dari penggugat. Sebelum saya lanjutkan, saya akan cek identitas dari para pihak penggugat. Baik dari saudari penggugat, silakan menunjukkan kartu identitas ke saudari ke meja majelis hakim. Baik, saudari penggugat, silakan sebutkan namanya, Vera Sabila Ahmad, tempat tanggal lahir, berlaku 24 Desember 1997, alamat, Dusun Mangisat, RT 3 RW 5, Desa Klasekanyo, Dumaru, agama saudari. Islam. Oke, apakah saudari didampingi kuasa hukum saudari? Iya, saya didampingi kuasa hukum saya. Baik, saudari kuasa hukum dari pihak penggugat silakan menuju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara dan BAP saudara. Baiklah, dari pihak tergugat silakan maju untuk mengecek keabsahan surat. Kemudian dari pihak tergugat siapa saja yang hadir pada hari ini? Baik, terima kasih yang mulia. Saya Haidar Himawan dan didampingi kuasa hukum saya.
Baik, dari tim kuasa hukum silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia, saya Adi Maula Putri sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari pihak tergugat kami sudah membaca identitas saudara. Silahkan maju ke depan majelis hakim untuk pengecekan kartu identitas saudara. Oke, silahkan dijawab ya. Nama, Haidar Himawan, tempat tanggal lahir, 21 Desember 1997. Alamat, Blitar, Jalan Kusuma Bangsa nomor 60 RT 1 RW 2 Panigoro, agama saudara. Islam. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat silakan menyerahkan kuasa hukum dan surat izin beracaranya. Silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk maju untuk memeriksa keabsahan surat-surat yang telah diberikan oleh kuasa hukum tergugat. Oke, baiklah. Apakah dari kedua belah pihak siap melakukan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan ke majelis hakim menawarkan upaya mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 untuk peresmian perkara perdata. Perkara perdata diwajibkan menempuh jalur mediasi atau penyelesaian perkara dengan cara terbaik. Untuk itu, pengadilan selaku mediator, jadi para pihak menyerahkan ke pengadilan atau memilih sendiri mediatornya. Dari pihak tergugat, Untuk mediator sebenarnya saya serahkan kepada majelis hakim. Yang Mulia. baik dari pihak penggugat, Untuk mediator, kami serahkan kepada majelis hakim Yang Mulia. baik. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim memutuskan bahwa dalam perkara cerai gugat antara saudari Vera Sabila dan Haidar Himawan, untuk mediatornya adalah saudara Stephen William yang merupakan pihak anggota hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung, dan perlu diketahui bahwa lamanya mediasi ini selama 30 hari dan dapat ditambah selama 30 hari apabila dibutuhkan dan memang adanya upaya damai dari kedua belah pihak. Baik, Panitera, 30 hari dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Juli 2020 Yang Mulia. Baik, untuk memberikan waktu dari pihak penggugat maupun tergugat untuk melakukan upaya mediasi, maka selanjutnya persidangan ini ditunda sampai pada tanggal 10 Juli tahun 2026. Dan maka dari itu persidangan ini ditunda dan ditutup. Mengetahui bahwasanya apakah benar dengan saudara Pak Haidar Nah, waktu dengan saudari Mbak Vera? Iya, benar. Baik, langsung saja saya akan membacakan peraturan untuk mediasi kali ini. Peraturan yang pertama, dilarang memotong bicara antar kedua belah pihak. Kedua, peraturan tidak boleh membuat gaduh di ruangan persidangan.
di ruang mediasi. Tidak boleh. Yang kedua tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua tidak boleh. Yang kedua tidak boleh melakukan kegaduhan di ruang mediasi. Terus yang ketiga tidak boleh membawa makanan di ruang mediasi. Terus selanjutnya saya akan bertanya kepada penggugat, kenapa alasan Anda menggugat suami Anda ke pengadilan agama? Karena dia seorang penjudi dan pemaaf. Itu saja. Iya. Mungkin dari penggugat apakah benar terkait kesaksian dari penggugat bahwasanya saudara seorang penjudi dan pemabuk? Benar ya mulia, tapi itu tidak bisa untuk dijadikan suatu bukti bahwa terjadinya perceraian. Baik, kalau memang dari pendapat kedua masih tidak bisa dilakukan secara baik-baik, mungkin kita lanjut langsung ke pengadilan agama agar nanti ketemu titik terakhir. Baik. Mungkin mediasi kali ini kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 009-PDD.G-2026-PA.PA tentang perkara perceraian antara saudari Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad sebagai penggugat melawan saudara Haidar Himawan bin Arif Himawan sebagai tergugat pada hari ini tanggal 10 Juli tahun 2026 dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, sesuai hasil laporan dari mediator bahwa mediasi antara pihak penggugat dan juga tergugat mengalami kegagalan. Apakah benar pihak penggugat? Benar yang mulia. Kami sudah mengupayakan mediasi namun belum menemukan titik terang. Untuk itu kami berharap perkara ini untuk tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat apakah benar demikian? Benar demikian yang mulia. Untuk mediasi telah kami upayakan namun belum menemukan titik terang. Untuk itu persidangan silakan dilanjutkan. Baik, karena mediasi telah gagal, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, apakah gugatan dari pihak penggugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibaca? Perlu dibacakan yang mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan gugatannya. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 009-PDT-G-PA.PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03, RW 05, Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Haidar Himawan binti Arif Himawan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan LSTA sederajat, beralamat di Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03, RW 05, Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, yang sekarang berdomisili di kediaman orang tuanya di Jalan Kusuma Bangsa, nomor 60, RT 01, RW 02, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Kedungwaru, tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 02 tanggal 10 Januari 2020. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah penggugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas.
sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 3 bulan. Namun sejak awal bulan Januari tahun 2026, penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua kandung tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas dan hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan. 3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andika Himawan yang lahir tanggal 6 Desember tahun 2020. 4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2025, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: yang pertama, sejak sekitar tahun 2025, tergugat mulai terlibat dalam aktivitas perjudian online yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, akibat kebiasaan tersebut, tergugat sering menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Yang ketiga, selain berjudi, tergugat juga mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras sehingga mabuk. Yang keempat, dalam keadaan mabuk, tergugat sering pulang larut malam dan mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga. 5. Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati dan mengingatkan tergugat agar menghentikan kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan demi keutuhan rumah tangga. 6. Bahwa setiap kali dinasehati, tergugat justru marah dan melakukan tindakan kasar terhadap penggugat. 7. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2025, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang berupa: yang pertama, menampar penggugat, yang kedua, mendorong penggugat, dan yang ketiga, memukul bagian tubuh penggugat sehingga mengakibatkan penggugat mengalami rasa sakit dan ketakutan. 8. Bahwa selain kekerasan fisik, tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar, penghinaan, dan ancaman yang menyebabkan penggugat mengalami tekanan psikologis. Tindakan kekerasan tersebut terjadi berulang kali dan menyebabkan hubungan suami istri semakin tidak harmonis. 9. Bahwa keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah berupaya mendamaikan para pihak serta menasihati tergugat agar menghentikan kebiasaan berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan kekerasan. 10. Bahwa upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tergugat tetap mengulangi perbuatannya. 11. Bahwa sejak tanggal 8 Oktober tahun 2025, penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Yang ke-12, bahwa dengan kondisi demikian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan. 13. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Bahwa 14. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. 15. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
16. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sungklo tergugat atas nama Haidar Himawan bin Arif Himawan terhadap penggugat atas nama Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad. 3. Menyatakan putus perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 2 tanggal 10 Januari tahun 2020 karena perceraian. 4. Menetapkan anak bernama Andika Himawan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dewasa. 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidi penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada tambahan atau dukungan atas gugatan yang Anda ajukan? Terima kasih Yang Mulia, kami tetap pada gugatan yang semula. Baik, tetap dengan gugatan yang semula. Untuk selanjutnya, dari pihak tergugat, apakah ingin menanggapi gugatan dari pihak? Baik Yang Mulia, kami akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat. Apakah siap pada persidangan hari ini? Untuk saat ini kami belum siap untuk menjawab terkait gugatannya Yang Mulia. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban? 7 hari Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap untuk memberikan jawaban, panitera 7 hari dari persidangan hari ini tanggal berapa? Tanggal 17 Juli 2026 Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap untuk memberikan jawaban, maka persidangan ditunda selama 7 hari ke depan sampai pada tanggal 17 Juli tahun 2026. Maka sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pada hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak penggugat, apakah jawaban dari pihak tergugat perlu dibacakan? Perlu dibacakan Yang Mulia. Baik, silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Record. Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 009-PDT-G-2026-PA-TA di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Haidar Himawan bin Arif Himawan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, garing sederajat, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03, RW 05, Desa Pelusa Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Yang mohon selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan. Nama Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03, RW 05, Desa Pelusa Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya memberikan jawaban dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat. 2. Bahwa mengenai dalil angka 1 sampai dengan 3, tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, serta telah dikaruniai anak sebagaimana didalilkan penggugat. 3. Bahwa mengenai dalil angka 4 huruf A dan B, tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat memiliki kebiasaan berjudi online yang menyebabkan terganggunya ekonomi keluarga. Apabila pernah terdapat aktivitas perdamaian
daring yang dilakukan oleh tergugat. Hal tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus sebagaimana didalilkan penggugat dan tidak sampai mengakibatkan kerugian ekonomi keluarga secara signifikan. 4. Bahwa mengenai dalil angka 4 huruf C dan D, tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, bahwa tergugat tidak pernah menjadikan minuman keras sebagai kebiasaan sehari-hari sebagaimana yang dituduh oleh penggugat. 5. Bahwa mengenai dalil angka 5 sampai dengan 8, tergugat dengan tegas membantah tuduhan bahwa tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam kurung KDRT terhadap penggugat. 6. Bahwa selama kehidupan rumah tangga memang pernah terjadi perselisihan dan adu argumentasi antara penggugat dan tergugat sebagaimana lazimnya kehidupan rumah tangga, namun tidak pernah sampai pada tindakan kekerasan fisik sebagaimana didalilkan penggugat. 7. Bahwa apabila penggugat merasa tertekan secara psikologis, hal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh tindakan tergugat, melainkan juga karena adanya kesalahpahaman dan komunikasi yang kurang baik antara kedua belah pihak. 8. Bahwa mengenai dalil angka 9 sampai dengan 12, tergugat mengakui bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat. Namun demikian, tergugat berpendapat bahwa rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan dan masih terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. 9. Bahwa tergugat masih memiliki itikat baik untuk memperbaiki rumah tangga demi kepentingan anak-anak dan masa depan keluarga. 10. Bahwa tergugat berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat belum cukup untuk dijadikan dasar memutus ikatan perkawinan para pihak. 11. Bahwa tergugat masih mencintai penggugat dan berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Primer: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap sah dan berlangsung menurut hukum. 3. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar. 1. Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat tergugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas jawaban yang Anda sampaikan? Baik, kami tetap dengan gugatan yang semula, Yang Mulia. Baik, tetap dengan gugatan yang semula ya. Untuk itu dari pihak penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat? Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menanggapi jawaban dari tergugat Yang Mulia. Apakah siap pada hari ini? Untuk saat ini kami belum siap untuk memberikan jawabannya Yang Mulia. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban? 7 hari Yang Mulia. Majelis Panitera, 7 hari dari persidangan pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 24 Juli 2026 Yang Mulia. Apakah dari pihak tergugat keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena pihak penggugat belum siap untuk memberikan jawaban, maka persidangan ditunda selama 7 hari ke depan sampai pada tanggal 24 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 009-PDT-G-2026-MATA tentang perkara perceraian antara saudari Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad sebagai penggugat melawan saudara Haidar Himawan bin Arif Himawan sebagai tergugat pada hari ini tanggal 24 Juli tahun 2026 dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Sidang pada hari ini adalah dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban dari
pihak penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah jawaban dari pihak penggugat perlu dibacakan atau tidak? Perlu dibacakan Yang Mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 009-G-2026-PA-PA di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Febi Hidayatul Mufidah, umur 28 tahun, pekerjaan advokat dari kantor Biro Penyuluhan, Konsultasi, dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi Timur, nomor 51, Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2026 bertindak untuk dan atas nama Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03 RW 05, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya, memberikan replik dengan dalil-dalil sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang bertentangan dengan dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh penggugat. 2. Bahwa tergugat dalam jawabannya membantah memiliki kebiasaan berjudi online yang mengganggu ekonomi keluarga. Terhadap bantahan tersebut, penggugat menegaskan bahwa tergugat memang secara berulang kali melakukan aktivitas perjudian online selama masa perkawinan. Akibat perbuatan tersebut, sebagian penghasilan tergugat habis digunakan untuk kepentingan perjudian, sehingga kebutuhan rumah tangga seringkali terabaikan. 3. Bahwa dalil penggugat tersebut akan dibuktikan melalui alat bukti surat, tangkapan layar transaksi, serta keterangan saksi yang mengetahui secara langsung kebiasaan tergugat. 4. Bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat yang menyatakan tidak memiliki kebiasaan mabuk-mabukan. 5. Bahwa faktanya tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadar atau berada di bawah pengaruh alkohol sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. 6. Bahwa keadaan tersebut diketahui oleh anggota keluarga dan para tetangga yang nantinya akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan. 7. Bahwa penggugat menolak dengan tegas bantahan tergugat yang menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 8. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan tergugat benar-benar terjadi dan bukan merupakan rekayasa sebagaimana tersirat dalam jawaban tergugat. 9. Bahwa akibat tersebut penggugat mengalami penderitaan fisik dan psikis yang menyebabkan penggugat merasa takut serta tidak lagi merasa aman hidup bersama dengan tergugat. 10. Bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan berulang kali setiap kali perselisihan yang dipicu oleh kebiasaan tergugat berjudi dan mengonsumsi minuman keras. 11. Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat akan mengajukan saksi-saksi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. 12. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan rumah tangga masih dapat dipertahankan. 13. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, penggugat telah berkali-kali memberikan kesempatan terhadap penggugat, mohon maaf, kepada tergugat untuk memperbaiki perilakunya. 14.
bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah melakukan berbagai upaya perdamaian dan mediasi secara kekeluargaan untuk memperbaiki perilakunya. 14, mohon maaf 15, bahwa oleh karena itu telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. 16, bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. 17, bahwa oleh karenanya gugatan penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil dan bantahan tergugat dalam jawabannya. 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menjatuhkan talak 1 bain sumro terhadap penggugat. Nomor 5. Menetapkan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian. 6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 7. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil di atas. Setelah itu kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas jawaban yang Anda sampaikan? Kami tetap gugatan kami yang semula yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah ingin menanggapi dari jawaban dari pihak penggugat? Baik yang mulia, kami akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat. Apakah siap pada persidangan hari ini? Untuk saat ini, saya belum siap untuk memberikan jawabannya yang mulia. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban? 7 hari yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah rasa keberatan? Tidak yang mulia. Baik, karena pihak penggugat belum siap untuk memberikan jawaban, maka persidangan ditunda selama 7 hari ke depan. Perkiraan tanggal berapa, Panitera? Tanggal 31 Juli 2026 yang mulia. Baik, persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 31 Juli untuk pihak penggugat dan penggugat apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Baik, maka kedua belah pihak pada tanggal 31 Juli tahun 2026 untuk saya panggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 009-PDT-G/2026-PA.TA dengan perkara perceraian antara saudari Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad sebagai penggugat melawan saudara Haidar Himawan bin Arif Himawan sebagai tergugat pada hari ini tanggal 31 Juli tahun 2026 dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Sidang pada hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat
Untuk pihak penggugat, apakah jawaban dari pihak tergugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibaca? Perlu dibacakan Yang Mulia. Silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 009-PDT-G-2026-PA-TA di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Adin Kumala Putri, umur 29 tahun, pekerjaan advokat. Advokat dari Kantor Biro Penyuluhan, Konsultasi, dan Bantuan Hukum dalam kurung BPKBH, tutup kurung yang beralamat di Jalan Rosalia nomor 14, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2026 bertindak untuk dan atas nama Haidar Himawan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA garing sederajat, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03 RW 05, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Selanjutnya memberikan duplik dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil yang telah disampaikan dalam jawaban tergugat tertanggal 1 Juni 2026 dan menolak seluruh dalil replik penggugat yang bertentangan dengan jawaban tersebut. 2. Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat memiliki kebiasaan berjudi online yang menyebabkan keretakan rumah tangga. 3. Bahwa tuduhan tersebut masih merupakan pernyataan sepihak dari penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu menurut hukum acara yang berlaku. 4. Bahwa sampai saat ini penggugat belum dapat menunjukkan bukti yang secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa tergugat melakukan perjudian online secara terus-menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan. 5. Bahwa tergugat tetap membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras hingga mabuk. 6. Bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya berdasarkan pada asumsi serta penilaian subjektif penggugat. 7. Bahwa oleh karena itu tuduhan tersebut patut untuk dikesampingkan sepanjang dan tidak dapat dibuktikan secara sah di persidangan. 8. Bahwa tergugat tetap menolak tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. 9. Bahwa selama kehidupan rumah tangga, para pihak memang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun, hal tersebut merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, sebagaimana didalilkan oleh penggugat. 10. Bahwa apabila penggugat mendalilkan adanya kekerasan fisik, maka dalil tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, termasuk bukti medis atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan secara jelas terjadinya peristiwa tersebut. 11. Bahwa tergugat mengakui pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun tergugat tidak berpendapat bahwa rumah tangga para pihak masih dapat diperbaiki. 12. Bahwa tergugat masih memiliki itikat baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi kepentingan anak-anak serta masa depan keluarga. 13. Bahwa oleh sebab itu, dalil penggugat yang menyatakan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali adalah prematur dan tidak berdasar. 14. Bahwa tergugat berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat belum memenuhi syarat dan dijadikan dasar putusnya perkawinan. 15. Bahwa keberadaan perselisihan rumah tangga tidak secara otomatis menjadi alasan perceraian apabila masih terdapat kemungkinan untuk dilakukan perdamaian dan direkonsiliasi antara para pihak. 16. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum 1. Menerima duplik tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil replik penggugat. 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap sah dan tetap berlangsung menurut hukum. 5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat tergugat.
Baik, dari pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas jawaban yang Anda sampaikan? Baik, kami tetap dengan gugatan kami semula yang mulia. Baik, tetap dengan gugatan yang semula ya. Baik, dikarenakan jawaban dari pihak penggugat sudah dijawab oleh pihak tergugat, maka untuk agenda selanjutnya adalah pembuktian. Persidangan ditunda selama 7 hari ke depan. Perkiraan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 7 Agustus 2026 yang mulia. Baik, persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus tahun 2026 untuk pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa yang mulia. Saya yang mulia. Baik, maka kedua belah pihak pada tanggal 7 Agustus tahun 2026 menghadiri sidang berikutnya tanpa saya panggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 009/PDT-G/2026/PA-TA Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkara perceraian Saudari Vera Sabila Ahmad sebagai penggugat melawan Saudara Haidar Himawan sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Jadi agenda kita pada hari ini akan melaksanakan tentang pembuktian. Penggugat, apakah penggugat sudah siap pada persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Silakan para kuasa hukum menyerahkan alat bukti ke meja majelis hakim. Pihak penggugat, apakah dari pihak penggugat akan menghadirkan saksi di persidangan hari ini? Benar yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama atas nama Naila Rika Datul dan saksi kedua atas nama Vena Verlila. Silakan Panitera untuk memanggil para saksi yang telah disampaikan oleh dari pihak penggugat tadi. Saksi dari pihak penggugat atas nama Saudari Naila Rika Datul dan Saudari Vena Verlila dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saksi, saksi 1, saya akan mengecek identitas saudari terlebih dahulu. Bisa saudari perlihatkan identitas saudari ke meja majelis hakim? Saya yang mulia. Baik, saksi 1, saya akan mengecek identitas saudari terlebih dahulu. Baik, silakan sebutkan nama, Naila Rika Datul, umur, 31 tahun, alamat, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Teguwaru, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan. ibu rumah tangga. Untuk selanjutnya, selamat pagi saudari saksi 2. Bisakah saya mengecek identitas saudari dan saudari perlihatkan identitas saudari ke majelis hakim? Baik, saksi 2, saya akan mengecek identitas saudari terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama, umur, 25 tahun, tempat tinggal, Desa Sumbergol, Kecamatan Sumbergol, Kabupaten Tulungagung. pekerjaan. Wira swasta, Baik,
saudara saksi dan saudara saksi 1 dan saudara saksi 2, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Untuk majelis silahkan melakukan sumpah saksi terlebih dahulu. Panitera silahkan. Untuk kedua saksi silahkan berdiri dan juga nanti mengikuti arahan dari hakim anggota. Baik, saudara saksi, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain dan tak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang sebenarnya. Baiklah, saudari saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan bertanggung jawab. Anda tidak hanya bersumpah di hadapan majelis hakim, tetapi juga nanti dapat bertanggungjawabkan di depan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudari mengerti? Baik, dan dari kuasa hukum penggugat, saksi manakah yang akan terlebih dahulu memberikan kesaksian ke majelis hakim? Terima kasih yang mulia. Saksi 1 atas nama Laila Rita Datuk. Pada saksi 2 dipersilakan untuk keluar dari ruang persidangan. Silakan kepada hakim anggota apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Hakim Ketua. Baik, saudara saksi, apa hubungan saudara dengan saudari dengan penggugat? Saya adalah tetangga dari penggugat dan tergugat. Apakah saudari mengenal tergugat? Ya, saya mengenal tergugat karena kami bertetangga. Sejak kapan saudari mengenal hal ini? Saya mengenal penggugat dan tergugat sejak 10 tahun terakhir. Baik. Apa yang saudara ketahui mengenai rumah tangga para penggugat? Yang saya ketahui selama perkawinan, tergugat dan penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Saya beberapa kali mendengar pertengkaran dari rumah mereka, dan saya juga beberapa kali melihat tergugat membentak dan mengucapkan kata kasar kepada penggugat di depan rumah. Baik. Lalu apakah pernah terjadi pertengkaran? Ya, saya sering mendengar terjadinya pertengkaran. Lalu apakah pernah dilakukan upaya perdamaian? Pernah, saya beberapa kali pernah menasehati tergugat dan penggugat, tetapi tidak menemukan hasil. Baik, begitu. Terima kasih kepada saudara saksi atas persaksiannya. Saya rasa cukup yang mulia. Apakah kuasa hukum dari penggugat dan tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari saudara penggugat? Kami ada yang mulia. Silakan. Pada saat saudari mendengar pertengkaran, apakah saudari berada di dalam rumah penggugat? Tidak, pengacara. Sudah cukup? Cukup yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Dari saksi 1 penggugat, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, Panitera, silakan memanggil saksi selanjutnya. Panggilan kepada saksi 2 dan pihak penggugat atas nama Saudari Vena Fernanda dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Silakan kepada hakim anggota untuk apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya adalah saudara
kami digugat yang mulia. Apakah saudara mengenal tergugat? Ya, saya mengenal penggugat sebagai istri tergugat. Baik. Sejak kapan saudara mengenal para pihak? Saya mengenal penggugat sejak lahir, karena kami saudara kandung. Sedangkan saya mengenal penggugat sejak ia menikah dengan tergugat yang mulia. Apa yang saudari ketahui mengenai rumah tangga para pihak? Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan baik, tetapi sering terjadi pertengkaran. Penggugat beberapa kali mengadu kepada saya mengenai perlakuan kasar yang dilakukan oleh tergugat. Saya juga mengetahui bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan. Baik. Apakah pernah terjadi pertengkaran? Dia yang mulia, yang saya ketahui sering terjadi pertengkaran antara tergugat dan tergugat. Lalu apakah pernah dilakukan upaya perdamaian? Dia yang mulia, kedua belah pihak telah berupaya melakukan mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil karena permasalahan. Baik, terima kasih saudari saksi atas persaksiannya. Saya rasa itu. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari pihak tergugat? Kami ada yang mulia. Silakan. Baik. Apakah informasi bahwa tergugat pemukul penggugat saudari peroleh dari cerita penggugat sendiri? Selanjutnya, ketika saudari menyatakan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan, selanjutnya, ketika saudari menyatakan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi, apakah itu merupakan pendapat pribadi saudari? Baik, itu saja yang mulia. Baik, terima kasih untuk sesi 2. Silakan, kami silakan untuk meninggalkan persidangan pada hari ini. Untuk selanjutnya, apakah dari pihak tergugat menghadirkan saksi? Terima kasih yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama atas nama Adita Noyo dan saksi kedua atas nama Wafik Aziza. Baik, silakan kepada panitera untuk memanggil kedua saksi dari pihak tergugat. Panggilan kepada saksi tergugat atas nama saudara Adita Noyo dan saudari Wafik Aziza dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Selamat pagi para saksi. Selamat pagi yang mulia. Kepada saksi 1, saya akan mengecek identitas saudari terlebih dahulu. Bisa saudari perlihatkan identitas saudara ke meja majelis hakim. Baik, saksi 1, saya akan mengecek identitas saudara terlebih dahulu. Bisa sebutkan nama? Nama Adita Noyo, Umur? 28 tahun, Agama? Islam, Alamat? Desa Kelurahan Kecamatan Baru, Pekerjaan? guru PNS. Baik. Selamat pagi saksi 2. Selamat pagi yang mulia. Bisakah saya mengecek identitas saudari terlebih dahulu? Dari yang mulia. Oke, silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas ke meja majelis hakim. Baik, saksi 2, silakan sebutkan nama saudari. Nama Wafik Aziza, umur 27 tahun, alamat Pelosok Kandang, Gedung Wali Tulungagung, pekerjaan wira swasta. Baik, apakah saudara saksi 1 dan saksi 2, apakah kalian siap untuk memberikan kesaksian? Siap, yang mulia. Baik, sebelum itu maka
kami akan mengadakan sumpah terlebih dahulu. Kami mohon panitera untuk berdiri dan juga melakukan sumpah. Baik, saudara-saudari saksi silakan berdiri. Nanti ikuti apa yang diucapkan oleh hakim anggota. Baik, saudara saksi, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan kembali. Baiklah saudari saksi, Anda telah bersumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberi keterangan yang jujur dan benar yang dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan majelis namun juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudari mengerti? Baik, dan dari kuasa hukum tergugat saksi manakah yang akan terlebih dahulu memberikan kesaksian ke majelis hakim? Terima kasih Yang Mulia. Saksi pertama atas nama Adi Tanoyo. Baiklah, kepada saksi dua kami persilakan untuk keluar terlebih dahulu dari ruang persidangan. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk hakim anggota bila mana ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Hakim Ketua. Baik, saudara saksi, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya tetangga tergugat. Baik, apakah saudara mengenal tergugat dan tergugat? Saya mengenal tergugat sebagai tetangga saya dan tergugat sebagai istri dari tergugat. Baik, sejak kapan saudara mengenal para pihak? Saya mengenal sekitar 2 tahun lebih. Lalu, apa yang saudara ketahui mengenai rumah tangga? Yang saya ketahui tentang keluarga mereka berdua, yaitu saya cuma baik-baik saja, normal tanpa halangan. Seperti itu yang dia. Baik. Lalu apakah pernah terjadi pertengkaran? Setahu saya sedikit terjadi pertengkaran atau perselisihan antara kedua pihak karena adanya komunikasi dengan rumah tangga. Baik. Lalu apakah pernah dilakukan upaya perdamaian? Untuk upaya perdamaian dari teman masyarakat di sekitarnya juga meminta untuk melakukan perdamaian atau memohon berdamai antara kedua. Itu. Terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Saya rasa cukup ini. Baik, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan terhadap saksi satu dari pihak tergugat? Dari kami ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Adi, saudara menyatakan bahwa pernah mendengar pertengkaran. Apakah saudara pernah mendengar atau melihat penggugat menangis setelah terjadi pertengkaran tersebut? Setelah terjadi pertengkaran, saya melihat penggugat merasa sedih dan menangis di dalam rumahnya. Seperti itu. Baik, saudara mengatakan sering atau melihat tergugat tidak berada di rumah pada malam hari dan pulang pada pagi harinya. Apakah keadaan-keadaan tersebut hanya berlaku satu kali atau berulang-ulang? Yang saya tahu keadaan tersebut terjadi berulang-ulang, tapi ada di mana tergugat ada di rumah juga. Itu yang Baik, terima kasih saudara. Cukup. Baik. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kami cukup Yang Mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudara saksi satu dari pihak tergugat. Untuk itu kami persilakan untuk keluar dari persidangan pagi hari ini. terima kasih.
Baik, silakan Panitera untuk memanggil saksi kedua dan dihadirkan ke ruang sidang. Panggilan kepada saksi dua tergugat atas nama Saudari Wafid Aziza dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, langsung saja silakan kepada hakim anggota apabila ada yang ditanyakan kepada saksi. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya adalah tetangga dari tergugat. Baik, apakah saudari mengenal tergugat dan penggugat? Saya mengenal tergugat sebagai tetangga saya dan penggugat sebagai istri dari tergugat, Yang Mulia. Sejak kapan saudari mengenal para pihak? Saya mengenal para pihak kurang lebih selama 2 tahun. Apa yang saudari ketahui mengenai rumah tangga para pihak? Yang saya ketahui, rumah tangga para pihak berjalan dengan baik dan rukun sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, Yang Mulia. Baik. Lalu apakah pernah terjadi pertengkaran? Saya pernah melihat ada perselisihan, namun tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Dan apakah pernah dilakukan upaya perdamaian? Untuk upaya perdamaian sudah dilakukan dari beberapa pihak keluarga tergugat, dan tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya. Baik, terima kasih saudari saksi atas kesaksiannya. Saya rasa cukup ini. Baik, apakah dari pihak penggugat ada yang ditanyakan? Dari kami tidak ada, Yang Mulia. Cukup. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya berarti untuk saksi 2 kami persilakan untuk meninggalkan ruang persidangan hari ini. Baik, jadi pihak penggugat, apakah ada tambahan atas surat bukti saudara? Dari kami cukup, Yang Mulia. Dengan pihak tergugat, bagaimana? Apakah ada tambahan atas bukti saudara? Cukup, Yang Mulia. Jikalau dirasa sudah cukup, dari pihak penggugat, apakah akan memberikan kesimpulan? Kami akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Baik, apakah sudah siap pada persidangan hari ini? Belum siap, Yang Mulia. Pihak tergugat, bagaimana? Apakah akan memberikan kesimpulan? Kami akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Baik, apakah sudah siap pada kesimpulan hari ini? Belum siap, Yang Mulia. Kalau itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pihak penggugat? 7 hari, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? 7 hari, Yang Mulia. Baik, kalau misalnya 7 hari dari sekarang, tanggal berapa Panitera? Tanggal 14 Agustus 2026, Yang Mulia. Baik, dari kedua belah pihak, apakah merasa keberatan jikalau sidang kita tunda sampai tanggal 14 Agustus tahun 2026? Tidak, Yang Mulia. Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, maka dari itu, dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat, kami rasa sidang kita tunda sampai 7 hari ke depan pada tanggal 7 Jumat 14 Agustus tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 009 dari PDT-G/2026/PA.TA tentang perkara perceraian antara saudari Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad sebagai penggugat melawan saudara Haidar Himawan bin Arif Himawan sebagai tergugat pada hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2026 dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum.
Baik, sebelum sidang dilanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, apakah dari tiap pihak sudah mulai ada itikat baik untuk berdamai sebelum sidang? Bagaimana pihak penggugat? Dari kami sudah mengupayakan mediasi yang mulia, namun belum menemukan titik terang. Untuk itu, kami berharap perkara ini tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan pihak tergugat? Untuk usaha perdamaian sudah kami lakukan yang mulia, namun belum menemukan titik terang. Untuk itu, persidangan untuk dilanjutkan. Sesuai penundaan acara sidang minggu lalu, maka sidang hari ini dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan. Baik kesimpulan dari pihak penggugat atau tergugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Pihak tergugat untuk pembacaan kesimpulan mau dianggap telah dibaca atau dibacakan? Telah dibacakan yang mulia. Baik. Dari pihak penggugat, apakah ada perubahan atas kesimpulan yang sudah saudara sampaikan? Terima kasih yang mulia, kami tetap dengan kesimpulan semua. Baik, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari pihak tergugat. Untuk pembacaan kesimpulan dari pihak tergugat, apakah perlu dibacakan atau dianggap telah dibaca? Telah dibacakan yang mulia. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada perubahan atas kesimpulan yang saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan dari kedua belah pihak? Dari pihak penggugat? Dari kami sudah cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Sudah cukup yang mulia. Cukup? Karena sudah tidak ada hal-hal yang akan disampaikan para pihak, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali selama 14 hari ke depan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan mengeluarkan keputusan atas perkara perceraian antara saudari penggugat dan saudara tergugat. 14 hari dari sekarang, tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 28 Agustus 2026 yang mulia. Baik, dari para pihak, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, apakah bisa hadir pada tanggal 28 Agustus tahun 2026 di Pengadilan Agama Tulungagung dengan agenda acara pembacaan putusan? Bisa yang mulia. Dari pihak tergugat? Bisa yang mulia. Baik, kalau begitu kepada para pihak agar dapat datang dan menghadap kembali kepada tanggal yang tersebut telah disebutkan tadi tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata nomor register 009-G-2026-PA.TA tentang perkara perceraian antara saudari Vera Sabila Ahmad sebagai penggugat melawan Haidar Himawan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik,
Sebelum putusan dari majelis hakim kami bacakan, apakah dari kedua belah pihak sudah menemukan titik temu atau iktikat baik untuk berdamai sebelum putusan ini kami bacakan dari pihak penggugat? Kami belum menemukan titik terang yang mulia. Untuk itu kami berharap perkara ini tetap dilanjutkan. Baiklah, dari pihak tergugat. Terima kasih yang mulia, upaya belum kami temukan. Untuk itu kami persilakan untuk melanjutkan persidangan. Baiklah, putusan dengan nomor register 009-PDT-G-PA-PA. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03 RW 05, Desa Posokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut penggugat melawan Haidar Himawan bin Arif Himawan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA atau sederajat, bertempat tinggal di Jalan Mayor Sujadi Timur, RT 03 RW 05, Desa Posokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan sekarang berdomisili di Jalan Kusuma Bangsa nomor 60 RT 01 RW 02 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Selanjutnya tersebut tergugat tentang duduk perkara, menimbang dan seterusnya. Dan juga tentang pertimbangan hukum, menimbang dan seterusnya. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sumro kepada tergugat Haidar Himawan bin Arif Himawan terhadap penggugat Vera Sabila Ahmad binti Hamzah Ahmad. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nomor 02 tanggal 10 Januari 2020 putus karena perceraian. 4. Menetapkan anak yang bernama Andika Himawan lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2020 berada dalam hadana, pemeliharaan dan pengasuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Yang kelima, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000. Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Rabu tanggal 10 Masehi 10 Juni tahun 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah oleh kami tertanda tangan Hakim Ketua Saudara Ridwan Ahmad Tabiuddin SHMH, Hakim Anggota 1 Saudara Tasrul Nadirin SH MH LC, Hakim Anggota 3 tertanda tangan Saudara Oktaviana SH MHum, dan Panitera Pengganti Saudara Tuti Wiji Astuti SHMH. Baik, sekian putusan yang sudah majelis hakim bacakan. Kepada para pihak yang tidak sependapat dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bagaimana pihak penggugat, apakah akan mengajukan banding? Terima kasih yang mulia, kami tidak akan mengajukan banding. Baik, untuk pihak tergugat apakah ingin mengajukan banding? Terima kasih yang mulia, kami tidak akan mengajukan banding. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada hal yang ingin disampaikan oleh para pihak dari pihak penggugat? Kami rasa sudah cukup yang mulia.
Dari pihak tergugat? Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal yang disampaikan oleh para pihak, putusan sudah dibacakan, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Berdiri, majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Sekian persidangan perkara cerai gugat dengan nomor 009 garing PDTG garing 2026. Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan selesai dan ditutup. Apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan persidangan maupun pelayanan yang diberikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.